Gimana semangatnya? Masih semangat belajar? Masih. Coba Bapak pengen tahu semangatnya seperti apa? Lewat yel-yelan aja ya. Yel-yelan sekolah kita. Ya silakan, ayo. 1, 2, 3. Al-Multajam, Al-Multajam, Al-Multajam sekolahku. Al-Multajam, Al-Multajam, Al-Multajam idolaku. Di sini kami menuntut ilmu, belajar bersama selalu. Di sini kami menimba ilmu, belajar berbahagia selalu. Al-Multajam, Al-Multajam, Al-Multajam sekolahku. Al-Multajam, Al-Multajam, Al-Multajam the selalu. Kompak. Oke, hari ini kita ketemu dalam keadaan semua mudah-mudahan sehat ya. Amin. Siap belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Nah, untuk itu ada yang menyiapkan, terutama yang menyiapkan biasanya siapa? Cowok. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen ya? Andika. Sarnaika. Dinda. Evianti. Komalasari. Kaila Tunisa. Muhammad Faiza. Nabila. Nur Amelia. Murika. Putri. Rizaulia. Cinta. Sarifah Syahla. Hadir semua ya. Sudah semua ini hadir? Alhamdulillah. Nah, Bapak akan menyampaikan materi. Materinya tersebut yaitu menggunakan fasilitas barang-barang elektronik. Yang Bapak pegang ini laptop ya. Nah, kalian fokus ke depan ke layar. Ini lewat proyektor. Bapak akan perlihatkan PowerPoint. Nah, materinya lewat PowerPoint. Silakan ke depan. Lihat. Ya. Nah, simak benar-benar ya. Di sini PowerPoint selain pembahasan yang akan Bapak bahas sedikit, nanti kalian lihat video. Nah, video tersebut masih berhubungan dengan pembelajaran. Nah, materi kita yaitu tentang permintaan dan penawaran uang. Pastinya yang
kalian sudah tahu uang itu sangat penting ya. Apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai pertama alat tukar menukar. Jadi dengan keinginan kita ingin punya benda apa ataupun punya keinginan apa, pastinya harus dengan uang. Yang kedua sebagai alat penyimpan nilai. Makin banyak nominal uang, maka itu penyimpanannya makin besar. Juga sebagai satuan hitung dari nominal yang paling terkecil uang, misalkan 1.000 atau 1.000 hingga sampai 1 juta, misalkan itu nominal uang hitungannya. Lalu ukuran pembayaran yang tertunda. Nah, uang juga bisa dikategorikan disebut uang. Misalkan kita mengutang orang atau memberikan pinjam kepada orang, berarti kita punya uang di orang lain atau sebaliknya. Motif dibalik permintaan uang menurut Keynes menyatakan terdapat 3 motif permintaan. Yang namanya permintaan uang, yang pertama motif transaksi dipengaruhi oleh pendapatan. Yang kedua motif berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan juga. Dan misalkan kalau kita ingin butuh apa-apa atau butuh sesuatu, maka bisa dengan motif berjaga-jaga uang yang ada bisa kita gunakan. Motif spekulasi, nah ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Penawar uang secara umum disebut juga sebagai uang beredar. Nah ini ada yang menciptakan atau penciptaan uang, yaitu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan utama dalam penciptaan uang yang meliputi kegiatan pengeluaran dan peredaran uang. Yang menjadi otoritas untuk pembuatan uang adalah Bank Sentral dan juga Departemen Keuangan. Uang beredar beredarnya tersebut yaitu atas dasar kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta, domestik atau masyarakat. Jadi kalau yang namanya kebutuhan pastinya ada di masyarakat. Nah ini sistem moneter ini ditetapkan yang menerapkan itu Bank Sentral yang menciptakan uang, baik uang kertas ataupun logam, dan bank umum menciptakan uang viral seperti rekening, ada deposit, deposit ya, ada tabungan dan yang lainnya. Nah jenis-jenis uang yang beredar, uang dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai kewajiban moneter dalam pasar domestik. Uang beredar dalam artian luas juga likuiditas perekonomian didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap pasar domestik. Nah, ini ada video, kalian simak video tersebut. Nanti dari hasil penyimakan video dan materi yang tadi barusan Bapak berikan sekilas, nanti Bapak akan berikan LKPD atau disebutnya lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi. Coba Bapak ulangi lagi ya videonya, nanti kalian simak. Setelah itu kalian bisa isi LKPD yang Bapak akan bagikan. Dari mulai sekarang bisa kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menuju ke materi bahwa sebelum kita belajar komunikasi, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan dan penawaran uang. Ya ini ya judulnya adalah permintaan dan penawaran uang. Nah sebelum kita belajar materi kita harus tahu dulu apa itu permintaan. Kalau permintaan uang ini adalah keinginan masyarakat untuk membuat uang, karena uang bersifat praktis, jadi keinginan masyarakat membuat uang atau tidak uangnya. Lalu penawaran uang adalah juga uang yang beredar di masyarakat, meliputi uang kartal dan uang viral. Kita sudah tahu kan bedanya uang kartal dan viral. Kalau kartal itu berupa uang logam, uang kertas dan dikeluarkan pemerintah. Tapi kalau uang viral itu berupa cek, biro, nilai atau surat tanah berupa surat-surat kertas ya. Kalau uang viral, kalau uang kertas itu sudah
Nah, di sini teori permintaan uang. Jadi teori permintaan uang itu ada dua, yang pertama adalah klasik, yang kedua ada Keynes. Kalau teori klasik adalah fokus pada jumlah uang yang beredar, ya. Jadi fokus pada uang beredar. Ini ada rumusnya apa satu lagi. Kalau Keynes itu berdasarkan motif, seseorang berjual uang. Jadi kalau klasik itu ada motifnya, kalau Keynes itu motif saja. Motifnya dia apa yang uang. Nah, di sini kita bahas motif-motif yang bebas. Kalau motif Keynes itu ada tiga. Pertama ada motif transaksi. Apa sih transaksi? Transaksi pasti dibilang itu kegiatan uang atau kegiatan jual beli. Lalu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Uang dicatat untuk masa depan. Contohnya ambil dari investasi dan untuk masa depan. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Uang digunakan untuk mengukur kekayaan. Jadi tiga ya motifnya, transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Nah, terus kita bahas tentang teori Keynes. Sekarang kita masuk ke pertemuan teori klasik. Teori klasik fokusnya adalah M kali I, P kali T. M itu apa? M itu money atau uang. Kalau P itu adalah velocity atau kecepatan. Sekarang P itu kecepatan ya kalau di ekonomi juga P adalah velocity atau kecepatan peredaran uang. Kalau P itu price, asli kan kalau P itu price atau harga. Lalu ada T itu volume of trade atau jumlah barang atau dengan Q. T itu sama dengan Q ya, jumlah, yaitu jumlah barang. Jadi rumusnya adalah M kali P sama dengan P dikali T. Kita ke contoh soal. Di sini contoh soal uang yang beredar di masyarakat sebesar 20 miliar. Lalu peredarannya adalah 20 kali jumlah barangnya dijual 30 unit. Berapakah harganya? Jadi kita jawab dulu ketahuinya. Ketahui M itu money dan uang itu berapa? Baru P kecepatannya tadi ada katakan kalau jumlah peredaran 20. Lalu T nya adalah jumlah barangnya 30. Masukkan, lalu ditanya adalah P atau harga. Tulis rumusnya M kali P sama dengan P kali T. Masukkan satu-satu M-nya, ini 5 kali P nya 20 sama dengan T. Ini ditulis karena dia dicari kan? Kali T nya adalah 30. 25 kali 20 tulis 5 kali 500 sama dengan P kali T. Nah, kalau perkalian 3 ruas berarti menjadi pembagian kan? Tulis di situ P sama dengan 530 nya dibagi ya. Tadi dia dikali jadi dibagi ke 3 ruas. 500 dibagi 30 sama 16,7. Jadi P nya atau harganya adalah 16,7. Nah, ini kan perkalian. Kalau perkalian itu 3 ruas mau dikali atau dibagi pasti jadi pembagian. Kalau pertambahan dan pengurangan beda. Kalau pertambahan 5 ruas kalau jadi kurangan. Kalau kali itu kalau 3 ruas lawannya jadi 3. Nah, ini yang kedua, uang yang beredar sebesar 750 juta. Tingkat harga atau P-nya, harganya 4.500. Jumlah barang yang beredar jumlahnya T-nya 5 juta unit. Itu kan menurut teori berhasil. Terus dulu yang diketahui, lalu KM uangnya 750 juta. Lalu harganya P. Nah, jadi makanya besok lagi sekarang adalah jumlah barang T. Nah, berkali. Ini kan berkali berhasil sepatannya. Nah, dikali P ini ada tulis P. Terus sama dengan P harganya 4.500 dikali T jumlahnya adalah 5 juta. Terus lagi bayarnya 750 juta dikali P sama dengan kita bisa dikali-kalikan dulu. 1.500 kali 5 juta hasilnya adalah berapa itu 22.500 ya. Kali bayarnya P sama dengan 22.500 dari 17.50. Hasilnya P sama dengan berapa? Jadi kecepatannya sebesar 20 kali ya. Kalau kita perkalikan jadi 20 jadi kita membaliknya. Oke, sampai sini dulu. Tentang permintaan dan penawaran. Di situ kan tadi PowerPoint ya, sertai video. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana pandangan Anda tentang permintaan uang
Jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat? Tadi katanya ada uang yang beredar di masyarakat. Berikan rumusan masalah yang Anda temukan dari hasil dari video ataupun ya, silakan diisi ke KPD-nya. Ada yang perlu ditanyakan? Udah ada yang selesai? Belum, Ika. Udah.
Berikan rumusan masalah yang Anda temukan dari hasil dari video ataupun pembahasan. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nah, ini diskusinya bisa boleh mencari lewat internet, lewat HP bisa ya, ataupun hasil diskusi kalian atau pendapat kalian juga boleh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan macam-macam teori permintaan dan penawaran uang menurut para ahli. Lalu itu bisa nyari di searching ya di internet.
Kelompok 1 sudah? Ya, silakan diisi notabene-nya. Ada yang perlu ditanyakan?
Sudah ada yang selesai? Belum, ini Pak. Nah, ada yang sudah selesai? Belum. Tapi ngerti kan yang Bapak berikan tadi? Ngerti, Pak. Ya, lanjutkan. Oke.
1 sudah? Kelompok 2? Belum Pak, ada yang Kelompok 3? Belum. Dua. Itu berarti umur yang misalkan Ada yang mau lebih dulu presentasi? pertanyaan kedua, jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat dan akan dijawab oleh Amel. Emang jawab apa aja? Nggak konek kali Pak. Jangan di sini dulu, kamera dulu. Apa saja uang yang beredar di masyarakat? Saya yang sudah siap. Perkenalkan, nama saya Naika Pembiana dari kelompok 1 akan bertugas menjadi moderator dalam presentasi. Penawaran uang. Dan saya tidak sendiri. Di sini saya bersama kelompok saya yang terdiri dari Putri, Amel, Cynthia, dan Rika. Baik, kita lanjut. Apa sih enaknya? Oke, kita lanjut. Bapak udah. Nah. Nggak ada kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kalau untuk kelompok 2
ya. Ya boleh. Ya berdiri semua, berdiri semua. Ya, saya bacakan. Ini kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 2. Nama saya Rizal Yogindara. Nama saya Syarifah Salanafisa serta Kiamat Tunisa dan juga Nabila Nur Solifah serta Evianti Mandasari. Berikut adalah presentasi diskusi kami. Soal pertama adalah bagaimana pandangan Anda tentang permintaan uang, jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat? Rumusan masalah apa yang Anda temukan? Sesuai soal yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang permintaan uang? Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang karena yang bersifat praktis. Adapun pernyataan yang kedua adalah uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai transaksi. Jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat? Jenis uang yang beredar di masyarakat ialah uang tunai, uang kartal, dan uang kira. Rumusan masalah apa yang Anda temukan? Rumusan masalah yang melakukan ditemukan adalah semua masyarakat perlu memegang uang karena uang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak ada uang, maka manusia akan kesulitan untuk bertahan hidup. Jelaskan macam-macam teori permintaan dan penawaran uang menurut para ahli. Teori permintaan ada dua macam yang disimak dari video tadi, yaitu yang pertama permintaan uang klasik dan yang kedua ada juga dengan Keyner. Pengertiannya adalah teori permintaan klasik yaitu faktor pada jumlah uang yang beredar, sedangkan permintaan Keyner merupakan motif seseorang memegang uang. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang di kehidupan sehari-hari? Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang di kehidupan sehari-hari adalah pendapatan real, tingkat suku bunga, tingkat harga umum, fasilitas kredit, tingkat deposito, dan cadangan kas giro wajib minimum. Soal 4, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian di Indonesia? Faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian di Indonesia mengakibatkan kebijakan moneter dan fiskal. Beberapa faktor tersebut antara lain misalnya kebaikan suku bunga, operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib, kebijakan fiskal. Semua faktor saling terkait dan digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, selesai. Oh ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Nah, ada kelompok yang lain? Nah, sebelum berlanjut ke kelompok lain, coba yang lagi supaya semangat. Ya, ya. Bisa
Selanjutnya kelompok selanjutnya, ayo siapa? Tadi kelompok 2. Lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok 1. Kelompok 1 udah? Nah, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami langsung mulai saja. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan mengenai permintaan dan penawaran uang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Naika Apriliana dan ini Putri, Nur Amelia, Cynthia, dan Nurika. Saya di sini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai permintaan uang dan penawaran uang. Lanjut saja. Di sini ada 3 pertanyaan. Bagaimana pandangan Anda tentang permintaan uang? Jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat? Rumusan masalah apa yang Anda temukan? Dan di soal pertama akan dijawab oleh Cynthia. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk uang karena uang bersifat statis. Dan di soal kedua, jenis apa saja uang yang beredar di masyarakat yang akan dijawab oleh Amel. Uang yang beredar di masyarakat yaitu misalnya uang kartal, kertas dan logam, atau yang dikeluarkan oleh pemerintah dan uang digital, biro, bilet atau uang atau uang kerja. Lanjut di soal ketiga, rumusan masalah apa yang Anda temukan? Rumusan yang terdapat dalam masalah tersebut adalah mengenai pengertian uang, pengertian permintaan uang, dan pengertian penawaran uang. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau medium of exchange, alat penyimpan nilai atau store of value. Satuan itu unit of account, ukuran pembayar tertunda atau standard of different payment. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang karena uang bersifat praktis. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat meliputi uang kartal dan uang viral. Lanjut, di sini ada pertanyaan. Pertama, jelaskan macam-macam teori permintaan dan penawaran uang menurut para ahli yang akan dibawakan oleh Nur. Di sini ada teori permintaan uang kedua. Pertama, teori klasik fokus pada jumlah uang yang beredar. Kedua, teori Keynes motif seseorang memegang uang. Motif Keynes, motif transaksi. Motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Motif transaksi, uang digunakan untuk kegiatan jual beli. Motif berjaga-jaga, uang digunakan untuk masa depan. Motif spekulasi, uang digunakan untuk mengukur kekayaan. Penghitungan teori klasik menggunakan rumus M sama dengan V, M dikali V sama dengan V dikali T. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang di kehidupan sehari-hari yang akan dijawab oleh Cynthia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen masyarakat, jumlah konsumen masyarakat. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian di Indonesia? Penawaran yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain suku bunga, cadangan kas, dan kebijakan pasar tertentu. Mungkin itu saja yang akan disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan
3. Nah, untuk kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bila. Nama saya Dendang. Bagaimana pandangan dan tentang penggunaan uang? Jenis apa saja uang? Rumusan masalah Ya, lanjutkan. Mengidentifikasi masalah alamat yang dimiliki, memperhatikan fokus menghasilkan alat izin, mengkaji yang berkaitan dengan fokus menghasilkan dimiliki, menyatakan rumusan untuk masalah dalam pemberian pengetahuan. Dipersingkat saja, di sini ada 1, 2, 3 soal. Jelaskan macam-macam teori permintaan dan penawaran uang menurut para ahli. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang kehidupan sehari-hari? Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang oleh pemerintah itu bisa perekonomian? Jadi, teori klasik, teori kuantitas dari Richard. 2. Teori kuantitas Irving Fisher. Ketiga, teori Keynes standar kertas standar uang. Teori penawaran uang modern. Yang kedua akan diindikan teorinya oleh Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang di kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat barang pengganti dan barang pelengkap. 2. Tingkat pendapatan. Dan 3. Jumlah penduduk. Dan 4. Tingkat ekonomi sendiri. Oke, yang keempat itu dijawab oleh apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian di Indonesia? 1. Pertumbuhan pendapat nasional. 2. Pertumbuhan kegiatan masyarakat. 3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat. 4. Tingkat suku bangsa. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah semua ya, semua kelompok sudah presentasi. Tugas yang tadi yang telah kalian selesaikan bisa dikumpulkan Bapak, kita kumpulkan. Kalau Bapak ingin lihat langsung hasilnya, maju ke depan. Ya Allah, beget-beget dah. Dan ini ternyata yang benar sudah diisi. Ngalangin pemandangan. Nah, dari beberapa kelompok, ada 3 kelompok ya. Iya, Pak. Dari antara kelompok kalian mungkin ada yang menyimak kelompok lain, misalkan kelompok 1 menyimak kelompok 2, atau sebaliknya kelompok 2 menyimak kelompok 3. Nah, menurut pendapat kalian, ada yang mau mengungkapkan tidak kelompoknya atau beri pendapat atau masukan atau sudah jelas? Nah, untuk hari ini tugas dari Bapak mungkin cukup. Kalau memang perlu ada yang perlu ditanyakan langsung dengan Bapak, silakan tanyakan. Ada yang menanyakan? Ada enggak?
sudah banyak nih pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok kalian. Banyak. Simpulkan apa yang Bapak berikan materi hari ini, kalian ternyata mengerti banget. Nah, karena waktu tidak memungkinkan untuk melanjutkan karena sebentar lagi jam 12. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak akan ungkapkan kalian harus semangat belajarnya. Hari demi hari kalian harus kumpul dengan cara belajar dan kedepannya harus tetap semangat. Siap? Coba yang lagi. 1, 2, 3. Sudah siang, kita akan akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Tadi kan awal kita doa, sekarang doa lagi. Doanya untuk doa atau siapkan lagi, maksudnya siapkan lagi doanya oleh yang biasa siapkan dan siapkan untuk doa mengakhiri pembelajaran. Okay, my friend, I'm going to go home. Let's play together begin, please. Finish the greeting toward